Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya membangun budaya keselamatan kerja atau K3 bukan cuma buat satu kantor, tapi buat satu negara? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia dari 6 negara yang udah berhasil melakukannya. Jadi pertanyaan besarnya, gimana caranya membangun budaya keselamatan untuk satu negara utuh? Dan ini bukan sekedar teori loh. Kita kan pernah punya target ambisius tuh, Indonesia berbudaya K3 2020. Tapi ya, kita tahu sendiri, target itu kayaknya masih jauh panggang dari api. So, apa sih yang bikin ini susah banget? Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang wajib kita bedain dulu. Membangun budaya K3 di level negara itu beda banget sama di level perusahaan. Kalau di perusahaan, ibaratnya kita ngatur satu rumah. Fokusnya ke dalam. Nah, kalau level negara, itu kayak ngatur satu kota besar. Sistemnya rumit, ada pengaruh kebijakan pemerintah, dan butuh seluruh masyarakat buat ikut bergerak. Jelas beda kelas. Nah, untuk memecahkan teka-teki raksasa ini, kita bakal bedah resepnya satu persatu. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Pertama, kita intip fondasinya dulu, yaitu komitmen dari paling atas. Terus, kita lihat mesin penggeraknya, sistem yang cerdas, dan orang-orang yang terlibat. Lanjut lagi, kita lihat gimana semua itu diracik jadi satu strategi yang sinergis. Dan terakhir, kita simpulkan pelajaran pentingnya buat kita semua. Oke, kita mulai dari pilar pertama, komitmen dari pucuk pimpinan. Ini fondasi dari segalanya. Tapi yang keren, ternyata ada dua jalan yang beda banget buat sampai ke sana. Satu lewat inspirasi, satu lagi lewat konsekuensi. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, ada Swedia dengan zero visionnya. Ini tuh kayak cita-cita luhur. Pokoknya nggak boleh ada satu orang pun yang meninggal karena kerja. Titik. Digerakkan oleh kemauan politik yang super kuat. Nah, di sisi lain ada Inggris Raya. Pendekatan mereka jauh lebih keras. Ada hukum yang namanya corporate manslaughter. Artinya, bos-bos besar bisa dipenjara kalau ada kelalaian fatal. Yang satu ngajak baik-baik, yang satu ngasih ancaman. Dua-duanya efektif buat bikin para pemimpin benar-benar peduli. Tapi, komitmen dari atas itu ibarat mesin mobilnya. Tetap butuh roda dan sistem penggerak biar bisa jalan kan? Nah, itulah bagian kedua kita. Sistem yang pintar dan, yang paling penting, melibatkan setiap pekerja. Coba kita lihat Jerman. Mereka punya kerangka kerja keren namanya Commitments. Ini bukan cuma slogan loh, ini beneran sistem yang komplit banget. Mereka punya 6 area aksi, mulai dari kepemimpinan, komunikasi, partisipasi, sampai ke cara mereka memandang sebuah kesalahan. Jadi ini pendekatan total. Keselamatan bukan cuma soal helm dan sepatu, tapi juga soal gimana orang berkomunikasi dan merasa aman untuk laporin masalah. Oke, dari Jerman yang sistematis, kita terbang ke Australia yang super terukur. Mereka nggak pakai basa-basi, langsung pasang target yang jelas dan bisa dihitung. Angka kematian pekerja harus turun 20%. Angka ini penting banget, karena bikin semua orang punya tujuan yang sama, dan kita bisa lihat progresnya. Dan nggak berhenti di situ. Mereka juga menargetkan klaim cedera serius turun 30%. Ini menunjukkan kalau mereka peduli sama semua level insiden, bukan cuma yang paling fatal. Dan yang paling penting, target ini nggak kaku, selalu dievaluasi dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Sekarang kita geser ke Jepang yang punya pendekatan unik dan jujur aja super keren. Namanya Kiken Yoshi Training atau pelatihan prediksi bahaya. Gampangnya gini, sebelum mulai kerja, satu tim ngumpul dulu. Mereka diskusi, kira-kira apa ya yang bisa salah di kerjaan kita hari ini? Ini mengubah total cara berpikir. Dari yang tadinya reaktif, jadi preventif. Mencegah sebelum terjadi. Nah, metode keren tadi didukung sama teknik yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Namanya pointing and calling. Jadi pekerja itu beneran nunjuk pakai jari ke alat ukur atau tombol, terus teriak statusnya. Tekanan, normal, tombol, off. Kelihatannya aneh. Mungkin, tapi ini terbukti bisa mengurangi human error sampai 6 kali lipat. Luar biasa efektif. Oke, kita udah lihat ada yang pakai inspirasi, ada yang pakai hukum, ada yang sistematis, ada yang proaktif. Pertanyaannya, bisa nggak sih semua itu digabungin? Jawabannya bisa. Dan Singapura adalah contoh terbaiknya dengan strategi sinergi mereka. Singapura merangkum semuanya dalam Vision Zero Journey yang punya 6 langkah praktis. Model mereka ini seimbang banget. Mereka ngajak perusahaan buat berkomitmen secara sukarela. Tapi di saat yang sama, penegakan hukumnya super galak. Plus pemerintah juga kasih dukungan nyata biar bisnis bisa capai target. Ini kombinasi yang sangat kuat. Oke, dari semua contoh hebat tadi, cetak biru kesuksesan yang bisa kita ambil itu apa aja sih? Yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, resep rahasianya itu bukan milih satu jalan, tapi menggabungin beberapa pilar utama. Pertama, leadership dan accountability.
Ini wajib, entah lewat target yang menginspirasi kayak Swedia atau konsekuensi hukum yang bikin mikir 2 kali kayak di Inggris. Kedua, sistematis dan data-driven. Harus terstruktur kayak Jerman dan punya target terukur kayak Australia. Ketiga, partisipasi pekerja. Ini harga mati. Harus jadi kebiasaan sehari-hari, contohnya kayak metode KYT di Jepang. Dan terakhir, sinergi. Strategi paling ampuh itu yang menggabungkan semuanya, aturan, edukasi, dan dukungan. Persis kayak yang Singapura lakukan. Tapi resep ini nggak boleh kaku. Zaman kan terus berubah. Budaya keselamatan yang hebat itu harus bisa beradaptasi dan inklusif. Dia harus bisa menjawab tantangan-tantangan baru kayak gig economy, isu kesehatan mental yang makin penting, atau resiko-risiko spesifik yang mungkin dihadapi kelompok pekerja tertentu. Nah, semua bahan resepnya sekarang udah ada di atas meja. Kita udah lihat berbagai pendekatan yang terbukti berhasil. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dari semua pilihan ini, bahan mana yang akan Indonesia tambahkan ke dalam resepnya terlebih dahulu untuk membangun masa depan kerja yang lebih aman untuk kita semua?